Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik banget buat teman-teman ya yang sekarang gagal bayar pinjol dan sedang menanti DC datang ke rumah atau mungkin mendapatkan ancaman-ancaman. Tenang, nggak perlu takut karena ini insya Allah ya, insya Allah akan ada jalan dan berita bagus juga. Jadi di sini OJK memberikan sebuah statement resmi dari official Instagram resmi dari mereka. Nah, ini disampaikan sebuah berita yang cukup menarik seperti ini. Sobat perlu tahu nih dokumen yang wajib disampaikan debt collector saat menagih ya. Oke, di sini berdasarkan POJK nomor 10 garis miring POJK titik 5 garis miring 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Jika peminjam one prestasi maksudnya adalah gagal bayar atau tidak bisa membayar sesuai dengan tenggat waktu. Nah, maka penyelenggara pinjaman online wajib melakukan penagihan kepada peminjam paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pendanaan antara pembeli dana dan peminjam. Jadi setiap pinjol beda-beda memang. Nah, terus kemudian di sini surat peringatan wajib memuat informasi paling sedikit. Nah, jadi harus ada surat peringatan dulu nih. Nggak boleh datang langsung menagih ngancem-ngancem, nggak boleh. Harus datang, kalau misalnya datang harus surat dulu. Surat dulu ngasih dan isinya peringatan doang. Nah, isinya apa aja? Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban. Terus posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi atau terutang. Jadi jangan surat yang dulu-dulu. Sekarang tenggakan bunga terus berjalan. Posisi terakhirnya berapa? Ini harus fix yang ada di dalam surat tersebut ya. Lalu kemudian manfaat ekonomi pendanaan, bunga yang harus dibayar. Nah, harus ada jelas bunganya berapa. Jadi perinciannya itu jelas, dendanya berapa, bunganya berapa. Jangan tiba-tiba utang sekian berapa juta gitu. Jangan mau kalau kayak gitu. OJK melarang hal tersebut ya. Lalu di sini ada juga ya denda terutang yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, di sini ada keterangan yang cukup lumayan bagus banget buat kita pelajari ya. Dalam melakukan penagihan kepada peminjam, penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan ya. Sekali lagi, penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Apakah caci memaki itu tidak melanggar norma? Melanggar dong. Apakah mempermalukan orang? Melanggar. Apakah nagih di tempat umum atau nagih ke tetangga atau RW apakah wajar? Enggak dong ya. Itu di luar norma dan ketentuan perundangan ya. Jadi ini sudah harus. Nah, contoh tidak menggunakan ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan peminjam dan tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Nah, poin ini teman-teman, ini kalian pegang teguh. Kalau bisa kalian save, kalian sekarang kunjungin Instagram dari OJK Indonesia, ketik aja OJK Indonesia, nanti ada checklist birunya dan itu officialnya. Capture aja ini kalau di SIM WA dan lain sebagainya. Nih, jurus ampuh, kasih aja hal seperti ini. Beres ya. Ini penting banget, saya sarankan buat teman-teman sekalian, penting banget untuk kalian ketahui karena ya, ini adalah hal yang paling masuk akal yang bisa kalian lakukan dan perjuangkan ya. Jadi sudah jelas DC harus bawa surat itu dulu untuk penagihan pertama. Yang kedua, OJK juga pernah bilang DC itu gak boleh datang orang doang ya. Yang pertama minimal surat. Lalu kedua identitas. Identitas ini sangat-sangat penting karena mengingat banyak modus penipuan. Kalau dia nggak ngasih identitas, usir aja udah ya. DC itu nggak boleh langsung datang kayak gini teman-teman. Ya, DC nggak boleh langsung datang, langsung marah-marah, langsung bentak-bentak, nggak boleh. Secara aturan nggak boleh. Kadang kita itu nasabah yang galbah itu kayak semacam kayak brainwash gitu loh ya. Di brainwash semacam ya kamu ini bersalah, kamu ini melanggar kesepakatan, kamu ini melanggar hukum, kamu bisa dipidana. Seakan-akan kita itu memang salahnya salah banget. Padahal enggak ya. Ini urusan pinjam itu udah konsekuensi. Perusahaan pinjol mau bikin PT pinjol itu sudah ada di OJK kesepakatannya, konsekuensi bahwa akan ada nasabah yang tidak membayar dan itu adalah resiko si pemilik pinjolnya ya. Selalu akan ada. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang gagal bayar. Beberapa orang yang bilang ya utang itu harus dibayar, ya salah sendiri lo ngutang. Ya kan orang utang itu karena kepepet, itu yang pertama. Kalau ada uang saya yakin pasti dibayar kok ya. Kalau ada uang pasti dibayar. Masalahnya kan masih belum ada uang. Nah, secara hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kalau misalnya utangnya nggak bisa bayar teman-teman ya gimana ya? Mau pakai bayar buat apa juga gitu loh. Mau secara undang-undang memang nggak masalah. Secara undang-undang pun ya cuman masuk ke slik OJK doang.
ya. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman takut yang berlebihan. Kalau ada uang dibayar, kalau nggak ada yang nggak perlu dulu, diniatkan aja dalam hati. Saya bukan tipikal orang yang pengen ngajarin teman-teman, ya udah galbe aja, semangat galbenya, hidup galbe. Enggak, saya takut nanti pertanggungjawaban di akhirat bagaimana ketika apa yang saya yakini ini ternyata salah secara agama. Saya takut. Jadi saya lebih pengen mengarahkan ke teman-teman, yuk kita berdoanya jangan ini deh, moga-moga pinjolnya bangkrut dan segera lunas. Nah, kita berdoanya coba diubah ya. Semoga ya Allah, semoga saya diberikan kemudahan untuk mendapatkan limpahan rezekimu, berkahmu, dibebaskan dari jeratan hutang pinjol ini, dilapangkan rezekinya agar bisa membayar semua hutang-hutangnya, agar bisa melunasi semua hutang-hutang ini. Ya, semoga rezeki saya bisa tetap lancar dan ngalir, dan ke depannya saya nggak perlu minjol-minjol lagi karena uang saya, rahmatmu, rezekimu udah terlalu berlimpah. Jadi saya tidak perlu pinjol lagi. Semoga ke depannya bisa terus berkelanjutan, saya bisa segera mendapatkan rezeki terus-menerus. Amin. Kan seperti itu jauh lebih bagus dibandingkan teman-teman berharap, wah pinjol kurang ajar, pinjol bang tit gitu ya. Ya, daripada kita mengumpat kata-kata negatif, yuk kita lebih ke positif aja. Bener gak? Kita lebih, ya Allah tolonglah, semoga hamba bisa menjalani ini. Hamba sudah melakukan kesalahan ya Allah. Ya Tuhan, tolong untuk bisa dimudahkan, diberikan maaf sebesar-besarnya buat hamba, dan dilancarkan rezekinya. Itu insya Allah akan jauh lebih baik. Ya, kita nggak mau kan hidup kita stuck di situ-situ aja. Nah, gunakan momentum ini untuk bisa terus memperbaiki diri. Dan ya insya Allah sih, kalau kita pikirannya positif, auranya positif, insya Allah teman-teman, insya Allah ya, insya Allah, masya Allah, itu rezeki bakal ngalir. Ya, buat teman-teman yang muslim bisa ditekunin tahajudnya, bisa ditekenin sholat duhanya. Terus habis subuh itu kalau bisa sedekah subuh ya, meskipun 1.000 perak. Kalau bisa juga baca surat Al-Waqiah setelah sholat subuh. Itu insya Allah akan jauh lebih enak buat teman-teman sekalian. Ya, oke. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini benar-benar bisa memberikan inspirasi buat kalian semua. Harapan saya sangat berharap teman-teman itu bisa lebih maju lagi dan gak ketipu dengan harapan-harapan palsu apapun itu dari mana sumbernya. Tapi yang jelas yang bisa menolong teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Ya, yang bisa memperjuangkan semua ini adalah diri teman-teman sendiri. Bukan orang lain, bukan video ini, enggak. Tapi adalah teman-teman sendiri. Jadi ketika teman-teman mulai berikhtiar, benar-benar memasrahkan semua, saya terima resikonya apapun. Toh ini juga nggak ada resiko yang sampai di penjara. Saya terima segala teroran, ikhlaskan, terus kemudian mohon dan berdoa, benar-benar berdoa. Insya Allah itu akan jauh lebih baik ya. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena bayangkan ya, saya ada utang 60 juta lebih. Ya, itu sebenarnya kalau dicicil-cicil 2 tahun bisa lunas. Tapi dengan ikhtiar, mengikhlaskan, dan meminta untuk diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya, saya bisa utang yang 2 tahun tadi 60 juta lebih lunas dalam waktu 2 bulan. Dan kenapa saya menyarankan kalian tadi untuk lebih berdoa untuk dimudahkan pekerjaan dan rezekinya? Karena saya merasakan ketika saya udah bisa bayar utang lunas itu, rezeki saya alhamdulillah ya, masya Allah, terus naik teman-teman. Ya itu loh. Ya saya juga sama. Dulu bahkan gak cuman pinjol doang. Ya, kartu kredit malah lebih parah. Kalian jangan sangka DC kartu kredit itu lebih ini ya. DC pinjol itu lebih kenceng ya. Kartu kredit juga sama. Justru kartu kredit itu mereka lebih bebas, legalnya itu lebih jelas gitu loh. Karena kan punya bank ya. Itu lebih parah juga penagihannya teman-teman. Ya, makanya kita pasrahkan semuanya sama Allah. Insya Allah akan ada jalan jika kalian berpikiran positif. Mikirnya semoga dapat rezeki lebih, semoga bisa lancar kerjaan usahanya, dapat uang biar bayar. Jangan mikirnya semoga tiba-tiba lunas, semoga tiba-tiba bangkrut. Nah itu gak akan memberikan sebuah solusi yang terbaik buat kalian. Kalau rezeki kita gak banyak, gak akan tuh kita nanti akan tergoda minjol-minjol lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.